Halo guys, kembali lagi di channel Zeron Official. Dan di video kali ini, kita akan ngebahas lengkap tentang cara main Selena Support. Jadi, tonton terus ya video ini sampai habis, karena 8 tips jago main Selena bakal dibagiin di sepanjang video ini. Pertama-tama, kita akan bahas build-nya dulu, dan ini build yang aku pakai. Nah, ini Holy Crystal-nya ini bisa diganti dengan Necklace of Durance atau NOD. Kalau misalnya musuhnya ada yang tebel darah putihnya kayak Harit atau Esme, ada yang lifesteal-nya gede kayak Tamus dan Alucard, atau ada yang regennya cepet kayak Uranus dan Hylos. Dan tips yang pertama untuk main Selena Support adalah ya pakai emblem support. Kenapa harus pakai emblem support? Soalnya emblem support ini ada hybrid regennya. Jadi kalian gak bakal kehabisan mana meskipun kalian spam skill sebanyak apapun. Terus emblem support ini juga ngasih movement speed yang paling banyak. Jadi keliling map enak banget. Talentnya pakai nambah duit, soalnya kita kan bakal sering ngewar ataupun cicil musuh. Jadi kita bisa dapat gold tambahan dari sana. Oke, sekarang kita bahas skillnya. Jadi Selena ini ada dua mode elf atau mode mage sama mode abyss atau mode assassinnya. Dan tiap kali dia berubah mode pakai skill 3-nya, Selena bakal dapat movement speed dan skill-skillnya akan terreset cooldownnya. Pas dia di mode elf, setiap skill Selena ini bakal ninggalin tanda kalau skillnya itu kena ke musuhnya. Apa guna tandanya? Kita bahas nanti ya. Jadi untuk skill satunya ini, trapnya bisa ditaruh di mana aja, maksimal 3. Dan trap ini bisa ngasih lihat area di sekitar trapnya. Lanjut ke skill 2-nya. Skill 2-nya ini atau lelenya Selena ini, makin jauh jarak lelenya, stunnya juga akan makin lama. Oke, sekarang kita bahas di mode assassin. Di mode assassin, tiap kali Selena nyerang musuhnya, tanda yang di atasnya itu bakal dipakai buat nambahin damage-nya. Kalau skill satunya di mode assassin sih nggak ada yang spesial, itu cuma nge-upgrade basic attack-nya biar tambah sakit. Sama skill 2 Selena-nya ini, di mode assassin, dia itu gunanya buat dash. Dan setiap kali dash-nya ke musuh yang ada tanda, skill 2 ini bakal ke-reset cooldown-nya dan bisa dipakai lagi. Gak ada batasnya selama kalian nge-hit musuh yang ada tandanya. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku nggak tahu ini bug atau bukan. Tapi kalau misalkan Selena nge-kill musuh sebelum trapnya itu kayak ngelahap musuhnya, efek trapnya itu akan jadi area dan ngasih tanda ke semua musuh di area itu. Oke, kita lanjut ke kombonya Selena. Gimana sih cara kombonya Selena? Secara umum sih ada 3 combo yang bisa kalian pakai. Yang pertama itu kalian taruh dulu trapnya, skill 2, langsung berubah skill 1, skill 2, skill 2, dan gitulah pokoknya. Dan combo yang selanjutnya itu adalah kalian buang lelenya dulu, langsung skill 1, dan kurang lebih sama dengan combo yang pertama. Dan ini combo yang ketiga, dan aku kurang saranin untuk kalian pakai combo yang ketiga ini, soalnya kalian gak bisa maksimalin damage dan waktu stunnya itu. Soalnya kalau misalkan kalian berubah di tengah jalan kan kalian bisa dapat tambahan movement speed. Jadi kalian bisa nyampe ke musuhnya itu lebih cepat. Apalagi kalau musuhnya pakai tough boots, dia bisa lepas duluan sebelum di combo. Nah, terus gimana sih cara prediksi musuhnya? Gimana cara prediksi lelenya biar kena? Gimana prediksinya? Dan itu kan inti dari main Selena. Gimana cara kalian prediksi musuhnya itu? Ya itu sih sebenarnya harus perlu latihan, dan kalian bisa coba geser mapnya biar kalian bisa lihat kemana arah lelenya itu. Tapi kalau aku pribadi sih lebih gampang lihat dari minimap aja dan geser mapnya, cuman buat lihat lelenya kena siapa sih. Dan sekarang kita masuk ke gameplaynya ya. Jadi pertama-tama kalian langsung berubah buat nambahin movement speed biar lebih cepat nyampe ke buff-nya. Dan setelah itu kalian langsung taruh skill 1, berubah lagi buat mereset skill satunya. Ya, kita berubah lagi buat taruh trap. Dan ingat kan kalian skill satunya itu maksimal 3. Jadi kita pakai semaksimal mungkin. Kita pakai skill satunya lagi di sini, berubah lagi, langsung pakai cakar. Kita di sini cicil buff-nya dulu biar kalau MM-nya datang nanti tinggal last hit buff-nya. Ingat kita kan main Selena support.
kita bantu MM-nya untuk farming. Ya di sini dia tinggal last hit buff-nya. Terus kita langsung ke buff birunya. Kita taruh skill 1 kita di buff yang gede. Dan tips yang ketiga, jangan langsung beli item ROM-nya. Nah, kenapa kalian nggak boleh langsung beli item ROM-nya? Misalkan kayak gini, kan kita Selena sama Akai baru mulai, XP-nya sama-sama 0, dan kita langsung beli item ROM. Item ROM itu kan hanya akan kasih XP ke yang XP-nya paling rendah. Jadi kalau sama-sama 0, gak ada yang dianggap paling rendah, dan item ROM gak bakal kasih XP ke siapapun. Lain cerita kalau misalnya salah satu dari kita udah dapet XP, dan setelah itu baru beli item ROM. Nah, kalau kayak gitu baru item ROM-nya bisa digunakan dengan maksimal. Lalu kita bantu MM-nya farming lagi ya, atau mungkin curi farmingannya. Lalu di sini kita spam aja skill kita, karena di sini kita pakai emblem support, jangan takut buat kehabisan mana. Lain kalau misalkan kalian pakai emblem mage, mungkin di early game kayak gini kalian bakal kehabisan mana. Di sini lele kita kena Leslie-nya, tapi dia purified, dan malah Gatotnya yang oke. Kita roaming ke atas. Dan usahain kalau kalian main Selena itu dari awal harus agresif, soalnya kalau dari awal udah agresif, musuhnya itu akan tertekan mentalnya dan kita akan menang gold jauh. Dan sini kita spam melee kita, ini kena kajanya tapi jaraknya terlalu jauh, nggak mungkin untuk kita maju. Ya di sini Leslie-nya kena lagi lelenya, tapi Gatotnya nggak cover dan terlalu jauh juga Leslie-nya. Kalian berubah terus, pakai skill 3-nya terus buat berubah biar lele kalian ke reset. Nah di sana kan kalian lihat tadi, padahal cuma satu lele tapi kenapa bisa double kill? Itu kayak bug yang tadi aku jelasin, dimana kalau musuhnya itu mati sebelum skill satunya itu atau trapnya itu ngelahap, dia itu bakal jadi kena satu area. Dan di sini kita bantuin MM kita untuk ngebuff lagi. Habis buff merah kita bantuin untuk ke buff biru. Dan di sini ya MM kita sudah dapat buff birunya. Kita arrow lagi goldnya, di situ Akai-nya bagus banget ya ultinya. Oke, di sini. Nah, di sini tips yang keempat, kalian sering tarik map. Soalnya kalau kalian tarik map itu, kalian bisa dengar skill-skill ataupun basic attack musuh. Jadinya kalian bisa perkirain kira-kira di sana ada berapa banyak ya musuhnya. Soalnya kan kalian pasti ingat banget suara-suara basic attack dari hero atau suara-suara skillnya. Makanya aku saranin kalau kalian main, kalian pakai headset atau pakai volumenya. Dan di sini kita geng Aldous-nya bareng Chow. Lele kita nggak kena, tapi Chow bisa ulti Aldous-nya dan Aldous-nya akan terus mati. Di sini kita harus rotasi terus sepanjang game. Oke, tips yang kelima, jadi kalian harus taruh trap kalian di batu. Kenapa harus di batu? Soalnya dengan naruh trap kalian di batu, kalian itu bisa melihat area itu secara permanen. Soalnya di batu kan nggak mungkin ada yang injak kecuali dia bisa nembus tembok kayak Hanzo. Dan di sini kita roaming lagi ke atas. Kita arrow gak kena, tapi kita coba cicil Aldous-nya di sini. Aldous-nya berhasil kejepit Akai dan dia mati juga. Kita lempar lele kita lihat kena siapa atau enggak, dan kena kajanya mati. Di sini Gatotnya ulti.
turretnya hancur dan kita juga dapat Gatotnya dan Goldnya juga akan mati. Dan di sini kita lihat perbedaan Goldnya udah lumayan jauh ya. Dan tips yang keenam, kalian harus pede pas ngelempar lele. Soalnya kalau kalian nggak pede bakal kayak gini. Soalnya aku di sini nggak ngira lelenya bakal kena Aldous, jadi nggak siap-siap, nggak berubah dulu, ataupun taruh skill satunya. Dan kalian lihat itu tadi pas Aldousnya itu mirip combo yang ketiga kan. Dan di situ kita bisa lihat kalau aku nggak sempet untuk combo Aldousnya. Bahkan di situ Aldousnya pun nggak pakai tough boots. Dan di sini kita bisa lihat Aldousnya karena kita ada trap. Selain ada Chow, kita ada trap di sana. Oke, di sini kita lihat musuhnya ngumpul di atas. Mau turtle, kita ke turtle juga. Dan di sini kalian coba fokusin lele kalian untuk kenain core-nya musuh. Dan mumpung God itu target yang gampang karena pas God ulti dia gak akan gerak. Oke, di sini kita turtle dan ternyata Akainya ketemuin Leslie di sana. Dan akhirnya Leslie-nya pun mati sama Akai dan kita dapat turtle. Dan oke, di sini kita bakal push tower mid dan Tamusnya jaga di sana untuk geng musuh yang mungkin lewat dari sana. Kita coba lempar-lempar lele lagi tapi belum kena siapa-siapa. Dan di sini Kajanya kena ulti tapi terlalu bahaya soalnya kita lihat Kajanya masih punya ulti. Dan di sini kita taruh lagi trapnya di batu biar kita bisa lihat area di sana. Dan tip yang ketujuh, seperti yang aku udah bilang tadi, kita harus fokus ke core musuh. Dan kadang-kadang kalau gak bisa fokus ke core musuh ya, kalau misalnya kita udah di kondisi menang pun, kita bisa nge-burst down tanknya juga nggak apa-apa. Oke, di sini kita kompak banget buat nutupin Tamusnya. Kita lempar lele lagi, kena Goldnya dan Goldnya mati. Ya kita nggak bisa dapet Gatotnya soalnya Chow-nya nggak punya ulti. Oke, kita taruh trap lagi di sana buat buka map. Siapa tahu nanti ada yang ngebuff kita bisa geng. Tapi kita lihat Aldous di bawah, jangan kasih Aldous free farm karena kalau udah free farm Aldous bakal bahaya banget. Kita geng dulu Aldous-nya. Dan kalau kalian tahu kan skill 2 Aldous itu immune ke basic attack. Jadi kalau kalian cakak pun nggak akan kena kayak gitu tadi. Dan di sini MM kita ngelord, kita coba alihin perhatian musuhnya. Ya, di sini untungnya masih punya flicker, kita bisa lepas. Dan tim kita pun akhirnya dapat lordnya, kita balik dulu buat isi darah. Ya, kita push mid, bantu push mid dulu, soalnya masih ada turretnya. Dan kemungkinan lordnya akan muncul di bawah ya. Oke, kita lempar-lempar lele aja. Kena Gatotnya nggak apa-apa. Soalnya ada carry, dia bisa langsung bunuh Gatotnya dengan cepat. Ya di situ Akainya bagus banget ultinya, bisa ngelock Aldous. Dan kita dapat Aldous sama Kajanya, turret mid pun akan kita dapetin.
Dan di sini kita nyoba untuk memperlambat musuh buat skill lordnya dengan tips yang ke-8 itu kita selalu spam skill, apalagi kalau udah late game kayak gini. Enak banget buat spam skill karena musuhnya biasanya numpuk gitu, jadi kalian asal lempar pun bisa kena siapa aja. Dan di sini carry kita agak sedikit offside, dia ketarik dan kitanya pun sebentar lagi bakal ikut mati ya. Ya sebentar lagi. Ya gitu lah. Dan ini tips yang terakhir, hati-hati sama Purify. Nah, kenapa kalian harus hati-hati banget sama Purify? Sebenarnya emang nggak cuma Purify doang sih. Kayak skill 211 atau ultinya Valir yang punya efeknya kayak Purify. Soalnya itu kadang-kadang bisa dibuat jadi bait atau pancingan gitu. Soalnya misalkan kalian skill 2 ke dia, habis itu pas banget sebelum skill 2 kalian kena dan dia pakai Purify, tanda atau mark abyssal marknya itu bakal ngilang dan abis kalian maju kalian nggak bisa balik lagi, soalnya kan marknya hilang dan skill 2 kalian nggak ke reset dan abis maju nggak bisa balik lagi ya. Kalau nggak ada clicker kemungkinan besar kalian bakal mati. Untungnya di sini musuhnya bukan user Selena, jadi mereka nggak ngerti. Jadi mungkin nanti kalau kalian lawan Selena, ini tips yang bisa kalian pakai kalau kalian harus Purify pas sebelum skill Selena yang ngedash itu kena ke kalian. Oke, segitu aja video dari aku. Kalau kalian mau ada pertanyaan atau mungkin mau request hero apa untuk dibikin tutorial, bisa langsung komen aja di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan untuk lebih banyak tutorial dan tips lagi, jangan lupa untuk subscribe karena kita akan upload video tiap minggunya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis.